Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risa Marisa SPD NPD selaku Kepala SMP Negeri 73 Bandung. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 73 Bandung beserta tim manajemen. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul pada acara diseminasi budaya positif dan program budaya positif di SMP Negeri 73 Bandung. Tak lupa juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara pertama, kita buka dengan doa. Pembacaan doa akan dibuka oleh Bapak Abdul Jajang Nurjaman SPD. Kepada Bapak Jajang, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 73 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 73 yang saya hormati. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa mudah-mudahan kegiatan hari ini senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, serta hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama. Ilahan dunia wa akhirati sholihah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa lazzatan min al-wa'af wal-nasi. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana 'inda li-awwalina wal-akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin habibil mahbubi wa syafi'il wa farizil kurab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajang. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Risa Marisa SPD NPD selaku Kepala SMP Negeri 73 Bandung. Pada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat pemateri kita hari ini, narasumber kita Bapak Agus Basar SSN, Bapak, yang akan nanti berbagi praktik baiknya dan mensosialisasikan salah satu materi yang dipelajari oleh yang bersangkutan selama mengikuti program guru penggerak, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 73 Bandung yang sangat luar biasa. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, tiba juga di hari ini berada di salah satu agenda-agenda lainnya yang akan kita hadapi berikutnya, yaitu kegiatan CPD. Namun kegiatan hari ini pun tidak kalah pentingnya dan
kita akan implementasikan di sekolah kita. Alhamdulillah salah satu guru SMP Negeri 73 Bandung ini menjadi aset untuk sekolah, yaitu Bapak Agus Basar yang pada saat ini mengikuti program guru penggerak. Selain itu ada juga Bapak Ibu guru yang mengikuti program PPG, ya, ada Bu Brigita dan juga ada Pak Jajang. Kemudian nanti selanjutnya dalam tahap proses seleksi juga ada Bu Yayu yang akan mengikuti program guru penggerak di angkatan berikutnya, yaitu angkatan 10 ya Bu Yayu ya. Gitu. Kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan mengikuti dan belum terpanggil di PPG akan segera terpanggil di PPG. Kemudian Bapak Ibu yang sedang mengikuti seleksi P3K pun dimudahkan dan juga dapat sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu untuk lulus. Apapun itu Bapak Ibu, kesempatan Bapak Ibu belajar maksimalkan sebaik mungkin. Karena pada di zaman sekarang ini dengan bekal materi yang kita peroleh dari kampus itu menjadi sesuatu hal yang belum cukup untuk dapat memberikan pelayanan kepada peserta didik kita di sekolah. Sehingga bila ada kesempatan di luar sana mengikuti BIMTEK, mengikuti diklat, baik itu secara mandiri maupun dikirim atau ditugaskan oleh sekolah, maka ikuti dengan semaksimal mungkin. Dan pada waktunya Bapak Ibu nanti harus mendiseminasikan seperti yang akan dilakukan oleh Pak Agus Basar hari ini. Di mana momen mendiseminasikannya di komunitas belajar atau di kelompok belajar atau komunitas praktisi. Untuk penamaan bisa beraneka ragam, ya. Dan itu yang harus kedepannya secara rutin kita lakukan, Bapak Ibu ya. Jadi ilmu yang Bapak Ibu peroleh itu akan menjadi lebih melekat dan juga lebih Bapak Ibu akan menjadi ahli pada saat Bapak Ibu sudah berbagi, gitu ya. Sudah berbagi kepada rekan-rekan yang lainnya. Harapan saya Bapak Ibu guru di SMP Negeri 73 Bandung ini adalah merupakan aset berharga yang dimiliki oleh sekolah. Jadi berkaitan dengan aset itu tidak harus selalu berkaitan dengan sarana dan prasarana. Justru Bapak Ibulah yang menjadi garda terdepan berhadapan dengan peserta didik yang sangat dirasakan keberadaannya, kebermanfaatannya bagi siswa-siswi di kelas. Jadi harapan saya ke depannya Bapak Ibu mulai berpikir untuk menjadi guru yang menyenangkan untuk rekan-rekan guru lainnya, apalagi untuk anak-anak di kelas. Yang kedua, mulai menjadi guru yang inovatif dan berinovasi dengan segala potensi yang Bapak Ibu miliki. Setiap pribadi Bapak Ibu memiliki kelebihan, nggak usah difikirkan kekurangannya mah. Mulai kembangkan potensi yang Bapak Ibu miliki dan minat yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Lalu mulailah menjadi Bapak Ibu guru yang kreatif, karena anak-anak kita sekarang di sini terlalu banyak disajikan oleh hal-hal yang berkaitan dengan gadget, gitu ya. Nah, maka keterampilan dan kreativitasnya menjadi menurun. Cuman pintar apa yang dilihat saja, kritis dalam hal berani belum melaksanakan. Nah, peran Bapak Ibu untuk membangun kreativitas anak-anak maka harus diawali dengan kreativitas kita dulu, ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi awal aset SMP Negeri 73 bukan saja Pak Agus Basar, bukan saja yang mengikuti PPG, tapi justru Bapak Ibu semuanya. Karena kita adalah merupakan satu keluarga. Kalau salah satunya ada yang perlu dibantu, kita bantu bareng-bareng, gitu ya. Mungkin itu saja menjadi sambutan awal. Dengan ini kita mulai kegiatan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dan resmi dibuka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif Bapak Agus Basar yang mengikuti program PGP Angkatan 9 dengan judul aksi nyatanya budaya positif dimulai.
Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Risa atas sambutannya. Pemaparan kedua tentang diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh Bapak Agus Basar Supardi, SN, selaku guru seni budaya SMP Negeri 73 Bandung, sekaligus beliau adalah guru penggerak. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa bihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Risa Marisa SPD MPD, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta staf TU SMP Negeri 73 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberikan berbagai kenikmatan, tentunya terutama nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita bisa berkumpul pada acara diseminasi budaya positif, ya hasil dari pendidikan calon guru penggerak di modul 1. Sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan pada kita semua, terutama sebagai selaku umatnya yang selalu taat dan patuh pada ajarannya, dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada acara diseminasi ini. Kepada Ibu Baslah juga saya ucapkan terima kasih, karena tanpa dukungan dari berbagai pihak acara diseminasi ini tidak akan terlaksana. Jadi intinya saya koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah yang alhamdulillah kita harus bangga ya mempunyai Ibu pimpinan kita, yaitu Ibu Risa itu lulusan atau guru penggerak juga ya Bu, angkatan 4 ya Bu, angkatan 4, dan sekarang telah menjadi fasilitator ya. Fasilitator itu beberapa tahapan yang di atasnya CGP. Jadi ada CGP, ada pengajar praktik, ada fasilitator, dan ada instruktur gitu. Saya sangat bangga Ibu mempunyai pimpinan seperti Ibu, selalu mendukung kepada gurunya, apalagi di pendidikan calon guru penggerak. Dan saya masih banyak kelemahan Bu, karena memang pendidikan ya, dengan berbagai kegiatan sekolah, kegiatan kelas, terus bentrok dengan kegiatan-kegiatan CGP, apalagi Zoom, eksplorasi konsep, kolaborasi, demonstrasi, itu selalu berbenturan dengan kegiatan kelas. Nah, ya itu mah pinter-pinter nak urang kumaha carana kelas bisa tersampaikan dan pendidikan CGP bisa terlaksana. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risa Marisa dan kawan-kawan, sehingga acara diseminasi ini bisa berjalan. Nah, tentang diseminasi ini
tentang ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya cerita dulu dari awal. Awal saya menjadi ikut di CGP itu dulu waktu COVID kalau nggak salah ya Bu. Saya masih di SMP Pasundan 4, saya hanya baca, lihat di websitenya Merdeka Belajar. Saya hanya baca, lihat ada CGP itu apa, saya lihat. Saya tidak tertarik dulu Bu. Saya ikut dulu ke program-program belajar di Merdeka Belajar. Sampai 4, cuma 4 Bu. Saya bisa mengikutinya 4 materi, 4 sertifikat itu. Itu online terus ya. Kenapa saya ikut? Saya bukan lulusan UPI. Tapi saya berada di sekolah. Saya harus mengajar. Saya tidak tahu ilmunya Ibu. Ilmu saya ada praktek kesenian ISBI atau STSI itu untuk kesenimanan. Praktek, melatih, mencetak siswa-siswa untuk menjadi praktisi seni. Tapi itu juga bisa dilaksanakan di sekolah. Tapi ilmu di kelasnya, ilmu pedagogiknya dan lain sebagainya, saya harus dapatkan. Pada kuliah terbentur dengan biaya. Lebih baik belajar. Untung ada program Panadim ya, ada berbagai materi yang bisa mendapatkan sertifikat. Nah di situ saya mulai belajar, mulai memperdalam ilmu-ilmu tentang kependidikan. Setelah itu baru ada CGP. CGP itu terus. Jadi sebelum beres CGP angkatan 1 ada lagi CGP 2, 3 sampai ke 9. Waktu itu saya ikut angkatan 8. Cuman masuknya terpanggilnya di angkatan 9. Itu juga perlu perjuangan dengan keras ya, terasa oleh Bu Yayu sekarang. Jadi tidak mudah. Motivasi saya, tujuan saya untuk ikut CGP cenahnya untuk kalau sekolahnya emang budayanya negatif. Waktu itu saya adalah beberapa sekolah cuma ikutan CGP yang jadi bla 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 bla. Tidak. Programnya betul ya, CGP itu hasil akhirnya nanti karirnya bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas, begitu ya, bisa menjadi pengajar praktik, fasilitator, bisa menjadi instruktur, bahkan bisa aktif di BPGP. BPGP itu adalah lembaga yang menaungi tentang guru penggerak, materi-materi kependidikan di guru penggerak. Nah, motivasi saya ikut CGP itu adalah saya bertahun-tahun honor Bu, tidak mendapatkan, belum terpanggil PPG, dan itu saya motivasi. Jadi dengan saya baca-baca, ternyata yang lulus CGP nanti akhirnya akan mendapatkan sertifikasi dengan mudah. Jadi tidak ikut pelatihan lagi, tidak ikut pendidikan, tapi hanya mengumpulkan berkas-berkas dan langsung mendapatkan sertifikasi, begitu katanya. Tapi tidak tahu Bu ya, itu baru saya baca-baca di internet. Nah, saya motivasi itu untuk mendapatkan sertifikasi melalui CGP daripada di antos panggilan saya sampai kalah sama adik-adik saya, maksudnya yang di bawah saya. TMT-nya misalkan di Pasundan 4 aja saya yang sudah 6 tahun kalah sama guru yang baru datang 1 tahun sudah terpanggil. Di sini saya kalah juga sama Bu Brigita, Pak Jajal langsung terpanggil. Entah apa itu, kenapa saya belum terpanggil, atau emang masih bermasalahkah saya dapodiknya Ibu? Nah itu juga saya harus ditelusuri. Tapi untungnya ada CGP, insya Allah dengan ketika saya lulus CGP, mudah-mudahan sertifikasinya terpanggil gitu ya, PPG terpanggil dan mendapatkan sertifikasi. Itu sekilas sejarah saya mengikuti CGP. Nah, selanjutnya mari kita langsung ke diseminasi
budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah materi keempat dari modul 1. Semuanya ada 3 modul kalau nggak salah. Cuman tiap modul itu 1.1 modul 1 ada 4 materi dan setiap materinya banyak ternyata ya, dan wah subhanallah resep dan tapi kita jadi tahu ya, jadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang biasanya kita ini mah udah biasa padahal tidak biasa gitu ya. Nah maka saya akan mencoba mendiseminasikan ke rekan-rekan sejawat. Semoga budaya positif yang saya raih dan saya berbagi praktiknya, semoga sama ibu bapak juga bisa dipraktikkan di kelas, sehingga sekolah kita SMP Negeri 73 menjadi sekolah yang mempunyai budaya positif. Begitu. Ketika silakan. Nah ini diseminasi budaya positif. Kalau di CGP itu umum kan ya materinya. Nah maksudnya materi-materi di CGP ini akan coba saya terapkan kepada rekan-rekan sejawat. Jadi berbagi ilmu ya. Ini hasil pendidikan dalam guru berat pada modul 1.4. Maka saya selanjutnya next. Nah ini pada elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Next. Nah kompetensi lulusan modul 1.4 ya, kalau di guru penggerak modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Kalau di guru penggerak itu guru penggerak harus memahami gitu ya. Nah semoga di sini ketika saya berbagi praktiknya, ibu bapak juga bisa memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Itu kompetensi lulusan guru penggerak ya. Next. Nah, capaian umum pada modul 1.4 tentang budaya positif ini, guru memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Guru melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin khususnya di SMP Negeri 73 Bandung untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ibu bapak, untuk yang capaian umum ke-1 saya baru tahu di guru penggerak. Walaupun dulu pernah baca-baca ya. Karena saya bukan lulusan pendidikan, saya sarjana seni. Jadi ternyata saya baru ngeh yang ada di topi siswanya, logo Tutwuri Handayani, ternyata itu mengandung banyak makna. Dan baru dibuka lagi CGP itu digecek, digojlok untuk memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti kita bahas ya. Next. Sebelum berlanjut ke materi, kita biar semangat, kita ice breaking dulu. Ya, silakan ibu bapak, saya minta izin untuk berdiri dan diikuti aja. Ya, semangat. Siap ibu bapak? Siap Mutika. Maju maju maju, mundur mundur mundur, kanan kiri bergantian. Diikutin aja bu, tangan di atas, turunkan ke bahu,
bergembira. Semuanya ikutan. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Kanan kiri bergantian. Lompat, jongkok, berdiri berpinggir, berkeliling bergembira. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Kanan kiri bergantian. Tangan dipinggang, pinggulnya bergoyang, mari berkeliling bergembira. Oke, tepuk tangan buat ibu-ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, biar tidak ngantuk ya. Oke, next Ibu Tika. Nah, ini refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi sekolah ini apa kelas? Siswa itu, kelas itu adalah lahannya. Dan seorang guru akan memastikan bahwa petani itu memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Apakah kelas ibu bapak itu, apalagi wali kelas, cocok dengan ibu bapak? Maksudnya, kalaupun tidak cocok, ibu bapak banyak strategi atau banyak metode yang bisa dipraktikkan di kelas. Apa saja metodenya nanti ada ya di slide berikutnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, menyiraminya, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu harus digali ya, Pak, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, next dulu. Ini saya di Guru Penggerak dan kawan-kawan Guru Penggerak menyimpulkan di kelompok kami itu bahwa seorang guru itu perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuhnya murid-murid yang berbudaya positif, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, terus jadi tanggung jawab seorang guru itu bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik dari warga sekolah, dan pada akhirnya karakter yang baik itu dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Saya selalu mengamati di SMP 73 ya, karena saya CGP ya, dilatih untuk itu. Coba ibu bapak guru amati lingkungan sekolah kita, amati perilaku siswa kita, amati perilaku kita sesama mereka. Apakah sudah berbudaya positif? Nanti kita ada tanya jawab atau ada pertanyaan ya. So, pikirkan aja. Urang mah geus baik-baik ka budak, tapi tetap budak di luar urang masih melanggar. Masih kalau kita mengajarkan santun, etika, perilaku yang baik di luar tetap, di belakang kita tetap. Bagaimana caranya itu? Nah, di sini Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh
pendidikan ada cara-cara strateginya. Next dulu Ibu Tika. Nah, coba amati lingkungan sekolah kita ya. Ini PR kita semuanya, biar kita di SMP 73 itu mempunyai budaya positif. Walaupun emang perlu proses yang panjang untuk menghasilkan itu ya. Bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita. Apakah sudah memiliki budaya positif? Jika sudah, apa itu? Apa saja? Kenapa masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa ataupun kita sendiri ya sebagai guru? Pasti dalam hati kita juga ada pernah melakukan itu. Jika belum, apa yang diperbaikinya? Nah, saya punya apa ini? Jadi ibu bapak hanya menuliskan saja satu kalimat dari pertanyaan ini. Nanti bisa ditempelkan, saya ditempelkan di Ibu Tika. Ya. Ini bukan pertanyaan ulangan ya. Jadi ibu bapak silakan tulis. Misalkan, apakah sekolah kita itu sudah punya budaya positif? Apakah di kelas anak-anak kita sudah positif? Sudah memiliki budaya positif? Jika sudah, ibu tulis apa? Ya, misalkan kami saling menghormati. Atau kalau belum, apa ya? Misalkan ini PR bagi kita semua. Nanti bisa dihubungkan dengan visi sekolah kita. Kalau sudah, kenapa sih banyak permasalahan saya sebagai manajemen 73 yang selalu mendapatkan laporan, selalu harus menyelesaikan juga dengan kawan-kawan manajemen atau dengan kawan-kawan wali kelas. Bahkan karena kita satu gedung dengan SMP 6, kita harus menyelesaikannya bersama. Berarti ada hal-hal yang belum dijadikan menjadi budaya positif. Kalau sudah maka diri. Sambil menunggu teman-teman guru menyelesaikan fakta yang ada tentang budaya kita di SMP Negeri 73 Bandung. Bisa next slide. Nah, sebentar, belum yang tadi lagi. Nah, oke, sambil ya menunggu rekan-rekan, mungkin kita diskusilah sedikit dari ibu bapak tentang ini pertanyaan-pertanyaan ini. Boleh satu atau dua orang guru aja menyampaikan budaya positif di SMP Negeri 73 Bandung. Ada? Apakah kita sudah memiliki budaya positif? Kalau ada itu apa aja sih? Kalau belum, terus kalau ada, kenapa masih banyak pelanggaran? Jika belum, apa sih yang harus diperbaiki? Boleh? Ada? Baik, Pak Basar, untuk budaya positif di sekolah kita mungkin dalam prosesnya, artinya bukan tidak ada, tetapi
masih berproses gitu, artinya beberapa hal terkait dengan budaya positif itu tidak mudah diterapkan secara menyeluruh atau keseluruhan. Kalau kita berbicara tentang budaya kan